Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kurasela Rahmadewi, dengan NPM 257829093 dari kelas TRI 2D. Nah, pada hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab chapter 929 mengenai paket tracer examine the ARP table. Nah, di sini sudah ada topologinya, sudah saya download, dan instruksi praktikumnya. Nah, di sini pada part pertama dia instruksinya yaitu examine an ARP request. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk klik perangkat 172.16.31.2. Kemudian kita ke command prompt, lalu ketik ARP min D, ARP min D. Nah, di sini nih gunanya kita mengetik ARP min D itu untuk menghapus tabel agar komputer itu tidak menyimpan MAC address sebelumnya. Kemudian di sini kita diminta untuk simulation, ke mode simulation, kemudian ketik ping 172.3. kemudian kita pertama diminta untuk masuk ke langkah C ya, pindah ke mode simulation. Setelah itu kita kemudian kembali lagi ke command prompt ini, kemudian kita ketik ping 172.16.31.3. Nah, setelah saat ping dilakukan ini, komputer itu mengetahui IP tujuan, yaitu 172.16.31.3. Nah, tetapi komputer itu belum mengetahui MAC address tujuannya, maka maka komputer itu akan mengirim ARP request 1 ya. Nah, ARP request 1 itu dikirim secara broadcast untuk mencari MAC address tujuan. Kemudian di sini pada langkah D diminta klik capture atau forward, kemudian kita klik capture atau forward. Nah, kemudian di sini ARP PDU itu akan bergerak menuju ke switch 1 ini, sedangkan IECMP ini paket akan menunggu sampai ARP ini selesai. Kemudian di sini ada pertanyaan, is this address listed in the table above? Nah, di sini jawabannya tidak, karena destination MAC address pada ARP request adalah masih FFF. Nah, alamat tersebut itu adalah broadcast MAC address, sehingga tidak ada pada tabel perangkat ya. Kemudian di langkah selanjutnya kita klik lagi nih chapter forward ya. Nah, di sini switch akan meneruskan ARP broadcast ke semua perangkat yang terhubung, ke sini, ke router 1, ke PC ini, kemudian ke PC ini. Nah, di sini ada pertanyaan, how many copies of the PDU did switch 1 make? Nah, di sini jawabannya itu di switch 1 ini ada 3 salinan ya, dia menyalin ke 3 salinan ke perangkat yang terhubung ya, kecuali ke port asal pengirim, kecuali ke sini dia tidak akan mengirim. Nah, kemudian pada pertanyaan 3, what is the IP address of the device the accepted the PDU? Nah, jawabannya itu 172.16.31.3, karena perangkat tersebut itu menerima ARP request karena IP address yang dicari itu sesuai. Kemudian pada langkah F ini klik capture forward lagi, kemudian sehingga kembali ke pengirim ini, kemudian kita klik what is the money, kemudian ini langkah
Nah, di sini kita buka PDU di ini. Kemudian kita akan perhatikan source address dan destination MAC address-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan keempat, yaitu what happened at the source and destination MAC address. Jadi jawabannya itu source MAC address ini tetap milik si pengirim ya, tapi destination MAC address itu berubah. Nah, awalnya destination MAC address itu kan tadi FFF, kemudian dia akan berubah menjadi ARP reply, source MAC menjadi MAC address perangkat tujuan. Nah, destination MAC-nya menjadi MAC address pengirim awal. Karena ARP reply itu tuh dikirim secara unique cache langsung ke pengirimnya. Kemudian di langkah G ini, langkah selanjutnya kita klik capture forward lagi sampai kembali ke 172.16.31.2. Nah, sudah. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya di sini, how many copies of the PDU did the switch make during the ARP reply? Di sini ARP reply itu bersifat unique cache sehingga switch hanya mengirim ke satu port tujuan saja. Nah, selanjutnya pada step 2 ini kita diminta examine the ARP table lagi. Nah, selanjutnya di sini perhatikan bahwa ARP reply selesai, kemudian ICMP itu muncul kembali nih. Hal ini karena perangkat sudah mengetahui MAC address tujuan sehingga ping dapat dilanjutkan. Kemudian kita di sini kita akan membuka PDU, klik kotak pada jalur jaringan. Nah, di sini kan kita udah mengeklik nih PDU-nya. Kemudian kita akan OSI model, kemudian ke layer 2. Nah, di sini kita diminta untuk perhatikan source MAC address dan destination MAC address. Kemudian ada pertanyaan nih. Kita geser dulu. Nah, do the MAC address of the source and destination align with the IP address? Nah, jawabannya iya, karena setelah proses ARP selesai itu IP address itu sumber cocok dengan source MAC address-nya. Jadi IP address tujuan itu cocok dengan destination-nya MAC address. Artinya perangkat sudah berhasil menemukan MAC address tujuan melalui ARP. Nah, di sini sudah ada address tujuannya, MAC address tujuannya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke mode real time lagi ya. Kita ubah modenya ke real time. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di sini ke command prompt. Nah, ping itu akan selesai dengan status sukses atau reply ya. Kemudian di sini ada perintah klik 172.132, kemudian ketik ARP-A. Nah, di sini keluarkan. Kemudian ada pertanyaan, to what IP address does the MAC address entry correspond? Jadi ARP tabel sekarang ini menyimpan pasangan, yaitu IP address 172.16.31.3 dan MAC address perangkat tujuannya. Jadi seperti itu nih contohnya ini, dan MAC address tujuannya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, in general when does and the phase issue an ARP request?
Nah, jadi perangkat mengirim ARP request itu ketika mengetahui IP address tujuannya, tetapi belum mengetahui MAC address tujuannya. Jadi ARP itu digunakan untuk menerjemahkan, misalnya IP address, menerjemahkan dari IP address ke MAC address agar data dapat dikirim melalui jaringan lokal, seperti itu. Selanjutnya pada part 2 assign switch MAC address table. Pada step 1 ini kita generate additional traffic ya. Tujuan langkah ini tuh untuk mengisi MAC address table pada switch. Nah, switch itu akan menyimpan MAC address dari perangkat yang mengirim frame-nya tersebut. Yang pertama di sini kita klik from 3, kemudian kita ping 172.16.31.4, kita ketik aja ping 172.16.31.4. Nah, di sini perintah ini nih untuk mengirim paket ICMP dari 172.16.31.2 ke 172.16.31.4 ini. Nah, sehingga switch itu akan mempelajari MAC address kedua perangkat tersebut. Kemudian di sini pada langkah selanjutnya klik 10.10.2 ada command prompt 10.10.2, kemudian kita ke desktop, kemudian ke command prompt, lalu kita ketik ping 10.10.10.3. Nah, di sini perintah ini nih gunanya untuk mengirim paket ICMP ini antar perangkat wireless hingga switch kembali mengirim traffic baru ya. Nah, di sini ada pertanyaan, how many replies were sent and received? Di sini ada 4 send dan 4 received. Nah, penjelasannya secara default ini paket tracer ini mengirim 4 ICMP echo request dan mengirim 4 ICMP echo reply. Artinya komunikasi berhasil tanpa paket loss ya. Selanjutnya step 2 examine the MAC address table of the switch. Nah, selanjutnya di step 2 ini kita yang pertama diminta untuk klik switch 1, kemudian ke CLI, kemudian kita enter dulu, kemudian kita ketik show MAC address table. Nah, di sini perintah ini nih digunakan untuk melihat daftar MAC address perangkat, VLAN, serta port switch tempat perangkat terhubung. Nah, switch ini belajar dari MAC address secara otomatis dari frame yang diterima. Di sini juga ada pertanyaan, do the address correspond the those in the table above? Nah, jadi jawabannya iya, karena MAC address yang muncul pada tabel switch ini sesuai dengan MAC address perangkat yang ada pada addressing tabel sebelumnya. Nah, di sini MAC address dynamic domain. Nah, selanjutnya tadi mana ya? Di part 2 seminar. Nah, di sini kemudian contohnya itu seperti MAC PC, MAC router, dan MAC perangkat wireless akan muncul pada port yang sesuai dengan yang ini. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk klik
selanjutnya klik switch 0, kemudian kita ke CLI. Nah, di sini kita ketik lagi seperti yang tadi, show MAC address strip table. Nah, di sini juga sama kan keluarnya. Jadi ini pertanyaan, do the entries correspond the others in the table above. Nah, switch 0 juga ini menyimpan MAC address perangkat yang pernah mengirim data melalui switch tersebut. Jadi isi tabelnya sesuai dengan perangkat yang terhubung pada jaringan. Selanjutnya pertanyaan ketiga ini, why are two MAC address associated with one port? Jadi karena satu port switch itu terhubung ke perangkat jaringan lain yang membawa lebih dari satu perangkat. Contohnya seperti port switch terhubung ke access point kan. Jadi switch lain atau switch router. Nah, sehingga beberapa MAC address dapat lewat melalui satu port yang sama. Nah, switch itu akan menyimpan semua MAC address yang diterima dari port-port tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada part 3 ada examine the ARP process in remote communication. Pada step 1 kita diminta generate traffic to produce ARP traffic. Nah, selanjutnya kita klik 172.16.31.2. Kemudian kita di sini buka desktop command prompt, lalu ketik ping 10.10.1. Kemudian nah, di sini perangkat 172.16.31.2 ini mencoba menghubungi perangkat 10.10.10.1. Karena dia berbeda network ya, jadi paket yang akan dikirim ini melalui default gateway router. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di langkah C kita diminta untuk mengetik ARP min A lagi, ARP min A. Kemudian nah, perintah ini tuh digunakan untuk melihat isi ARP tabel. Jadi di sini tuh ada pertanyaan ya. What is the IP address of the new ARP table entry? Jadi jawabannya 172.16.31.1 itu perangkat ini tidak mencari MAC address 10.10.10.1, melainkan dia itu mencari MAC address default gateway-nya, yaitu 172.16.31.1. Nah, selanjutnya di langkah D ini kita diminta untuk mengetik ARP min D. Nah, di sini kemudian kita pindah ke simulation mode. Nah, selanjutnya kita ulangi ping perintah 10.10.1. Di sini kita lihat ya, di sini ada pertanyaan, how many PDUs ever? Nah, jawabannya itu ada dua. Di sini kita lihat ada dua PDU. Jadi penjelasan PDU yang muncul ini, yang pertama ada ARP request, yang kedua ada ICMP ya, paket. Nah, ICMP ini akan menunggu proses ARP sampai selesai. Jadi selanjutnya kita ke langkah yang ke F, ada klik capture forward. Di sini kita klik capture forward ya, di sini nih. Kemudian hingga ke PDU ada berada di switch 1. Nah, kemudian kita akan membuka isi PDU ini. Nah, di sini sudah kan. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the target destination IP destination address of the ARP request? Jadi jawabannya itu 172.16.31.1.
Nah, ARP request ini ditunjukkan ke gateway atau router lokal ya. Kemudian di pertanyaan keempat, kenapa? Jadi why? Karena 10.10.10.1 ini berada di jaringan yang berbeda. Saat tujuan berada di network lain itu, host ini tidak akan mencari MAC address tujuan langsung, dan host itu hanya mencari MAC address router atau default gateway-nya. Nah, kemudian router yang akan meneruskan paket ke jaringan tujuannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke step 2 mengenai examine the ARP table on router 1. Kemudian kita switch to real time, klik. Selanjutnya kita kembali ke mode real time. Kemudian kita ketik router 1. Di sini kita pilih ke CLI, kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke mode privilege access mode dulu dengan perintah enable. Kemudian kita ketik show MAC address table. Nah, di sini ada pertanyaan, how many MAC address are in table? Nah, jadi why? Jawabannya tidak ada atau sangat sedikit MAC address, tidak ada ya, malahan sangat tidak ada MAC address. Nah, kenapa? Karena router ini berbeda dengan switch. Jadi router ini tidak menyimpan MAC address table seperti switch ya, karena router ini bekerja pada layer ketiga atau network layer, sedangkan MAC address table itu digunakan oleh switch pada layer 2 atau data link layer. Karena itu perintah show MAC address table ini tidak menampilkan tabel seperti yang di switch sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ketik show ARP. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat ARP tabel pada router. Kemudian di sini ada pertanyaan, is there an entry for 172.16.31.2? Jadi jawabannya iya, karena perangkat 172.16.31.2 ini sudah melakukan komunikasi dengan router saat ping ke jaringan lain. Nah, router ini akan menyimpan pasangan IP address dan IP address host dan MAC address hostnya. Nah, di ARP table ini. Kemudian di pertanyaan ketiga, what happens of the ping and situation where the router respond the ARP request? Jadi jawabannya biasanya itu ping pertama itu mengalami RTO ya, atau request timeout. Nah, hal itu tuh terjadi karena router itu harus melakukan proses ARP terlebih dahulu. Kemudian router itu mencari MAC address tujuannya. Setelah ARP selesai, nah paket berikutnya baru dapat dikirim dengan normal. Nah, karena itu proses ARP itu membutuhkan waktu. Jadi ping yang pertama itu biasanya gagal atau RTO. Nah, bisa juga dibilang terlambat ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah habis ya instruksi praktikumnya. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai praktikum pada lab chapter ini. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.